Jiang Ke tidak memiliki keberanian yang ceroboh seperti Feng Tianxing, dan dia bahkan tidak memikirkan bagaimana membuat iblis-iblis ini mengumpulkan semangat juang, tetapi dia memiliki solusinya sendiri. Rencana sederhana dan kasar lebih kondusif untuk dieksekusi. Melihat iblis itu diam, Jiang bersiul dan meninggalkan kamp. Bahkan jika itu adalah garis keturunan giok beracun Feng Tianxing, metodenya tidak cemerlang. Saya ingat ada banyak catatan pertempuran frontal. Di lingkungan iblis saya, jika Anda ingin dihormati, Anda harus bertarung dengan pedang asli dan senjata asli. Kalian putuskan sendiri. Setelah Jiang pergi, mata sekelompok iblis tertuju pada Dan. Jenderal Dan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jiang ini tiba-tiba mengungkapkan identitasnya dan membuat rencana yang sangat tidak bisa diandalkan. Sebagai perbandingan, mereka lebih percaya pada Dan yang telah mengikuti Feng Tian sejak lama. Dan melirik iblis dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Bagaimana Tuan Feng menetapkan peraturan saat itu? Apakah kalian semua lupa? Lupakan saja. Tuan Muda Feng sering mengatakan bahwa setiap orang memiliki aspirasinya sendiri. Jika Anda semua setuju dan tidak ingin bertarung, Anda dapat pensiun dan meninggalkan kamp untuk menemukan hari-hari baik Anda. Hanya saja jika aku masih hidup setelah hari ini, kalian para desertir sebaiknya bersembunyi untukku. Lihat sekali, kalahkan sekali. Meninggalkan kata-kata ini. Dan langsung meninggalkan tenda, dan suaranya terdengar dari luar tenda. Iblis Fan Yi dan telah berkumpul dan siap menyerang dengan Jiang Gongxi. Melihat dan membuat keputusan, kelompok iblis ini masih memiliki pemikiran mereka sendiri. Tetapi mereka ingin menghindari rencana yang tidak dapat diandalkan ini dan menghindari pertempuran dengan Jiang pria ini. Tetapi mereka tetap tidak pergi. Bahkan setan yang berdiri di pintu keluar tenda mengulurkan tangan mereka dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Karena mundur berarti selamanya menanggung stigma pengecut. Dalam beberapa kasus, keinginan ras iblis untuk ketenaran jauh lebih besar daripada ras manusia. Tiba-tiba, iblis berkata dengan keras, apa yang Anda pikirkan? Tidak peduli siapa yang memimpin pasukan, saya harus berjuang keras. Tuan Muda Feng telah melakukan cukup banyak untuk saya, dan saya juga akan berjuang untuk Tuan Muda Feng. Setan lain adalah musuh saya, hanya Tuan Muda Feng yang menjadi tuanku. Setelah pertempuran hari ini, jika aku bisa selamat, aku akan meminta Tuan Muda Feng untuk menerimaku sebagai pengawalnya. Setan pertama yang mengungkapkan sikap mereka muncul, sehingga setan yang hadir mengerti apa yang mencegah mereka melarikan diri. 6.000 hingga 10.000, hampir 2 kali jumlah orang. Bahkan jika ditempatkan di ras iblis, melarikan diri diperbolehkan. Hanya saja mereka tidak ingin kehilangan orang lagi di hati mereka. Karena Jenderal Sera tidak memahami niat kita dan mengatakan bahwa kita hanya akan melakukan serangan diam-diam dan taktik kita tidak berguna, maka gunakan pertempuran ini untuk membenarkan nama Tuan Muda Feng. Strategi hanyalah sarana untuk mengurangi korban. Kita sama sekali tidak kekurangan kekuatan. Kemarahan muncul di antara para jenderal iblis ini. Setelah berlatih keras selama setengah bulan, di bawah kepemimpinan Feng Tianxing, dia menyerbu 20.000 setan dengan 6.000 orang, dan meraih kemenangan besar tanpa melepaskan siapapun. Karena rekaman ini tidak dikenali, buatlah rekaman lain yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Sebelum pelatihan selesai, dan melihat jawaban mereka dari kelompok jenderal iblis yang tiba-tiba bergegas keluar. Tanpa sadar menggelengkan kepalanya, dan di sebelahnya membungkuk sedikit. Terima kasih Jiang Gongxi atas pelatihan untuk Tuan Muda Feng. Jiang Glenset dan, apa latar belakangmu? Kenapa aku merasa kamu tahu banyak? Bertanya demikian, dan hanya menggelengkan kepalanya. Maaf, saat ini tidak nyaman untuk mengungkapkan masalah ini. Hal yang sama berlaku untuk Feng Tianxing. Ya, kalau begitu hatinya benar-benar cukup besar. Mendengar ini, dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Faktanya, dan memahami bahwa Feng Tianxing mengetahui asal-usulnya dan bersedia menggunakannya kembali, yang sudah merupakan anugerah yang besar. Karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa seseorang yang lahir dalam keluarga sedara seperti dia memiliki motif tersembunyi. Jadi itu sebabnya saya bersedia tinggal di sini sepanjang waktu. Tuan Muda Feng sangat berani. Jiang mengangkat alisnya. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Feng Tianxing adalah satu-satunya teman yang aku kagumi. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan memotongmu terlebih dahulu. Percakapan antara keduanya diinterupsi oleh Jenderal Iblis yang terburu-buru. Jiang Gongxi, barusan kami cuek. Kami bersedia menyerang dengan Jiang Gongxi. Saya tidak tahu kapan kami akan berangkat. Haruskah kami menunggu di sini sampai mereka menyerang atau membunuh mereka saja? Jiang melirik kembali pada setan-setan yang mengancam ini, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Aku hanya seorang playboy. Jangan menganggapku terlalu serius. Katakan padaku, apakah kamu ingin membunuh masa lalu dengan lebih banyak momentum sekarang, atau bertarung untuk ronde pertama? Setelah diskusi singkat, sekelompok iblis langsung berkata, saya juga meminta Tuan Muda Jiang untuk memberikan perintah. Kami tidak ingin mempertahankan pertempuran ini. Kami ingin membuktikan kepada Tuan Muda Feng bahwa orang-orang yang dia latih tidak hanya licik, tetapi juga kuat. Jiang mengangguk puas. Oke,
6.000 orang dibagi menjadi 3 kelompok. Pilih 2.000 elit untuk mengikuti saya untuk menyerang pasukan terdepan lawan. Dan 3.000 orang yang tersisa akan dipimpin oleh dan untuk menyerang kamp lawan yang berkekuatan 6.000 orang. Dan 1.000 orang lainnya berpura-pura menjadi pelatihan di kamp. Berangkat dalam setengah jam. Tugasnya adalah mengkoordinasikan antara kedua tim. Jika dua medan perang kita tidak efektif, langsung pergi untuk membantai kota dan paksa mereka mundur. Kami kekurangan ahli semacam itu. Jangan terjerat saat bertemu musuh yang kuat. Aku ingat kamu baru saja memulai pelatihan akhir-akhir ini, dan kamu akan mencoba efeknya dalam pertarungan yang sebenarnya. Apa pendapatmu tentang rencana pertempuran ini? Jika tidak ada keraguan, bersiaplah selama setengah jam, lalu berangkat. Jelas, jika mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu, rencana ini jauh lebih berguna daripada pertarungan sebelumnya. Sekelompok setan buru-buru memanggil bawahan mereka, siap untuk dikirim kapan saja. Jiang melihat setan-setan yang sibuk ini dan menggelengkan kepalanya sebentar. Feng Tianxing benar-benar mampu melakukan sesuatu. Jarang ada iblis yang memiliki kekuatan eksekutif seperti itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan kedua tim berangkat secara diam-diam. Pada saat ini, Hurley masih mengerutkan kening pada peta di ketentaraan, dan semakin dia melihat, semakin tinjunya mengepal. Jia Luo, lelaki tua eksentrik ini, aku benar-benar ingin menelanjangi dia. Kemarahan di hati Hali tidak bisa disembunyikan. Di peta yang baru digambar, dan setelah dia mengamatinya secara pribadi, kebenciannya pada Jia Luo telah mencapai puncaknya. Karena lokasi Feng Tianxing sangat sensitif. Seluruh kamp terletak di setengah tebing. Di bawah tebing adalah tanah terbuka dan datar. Sulit untuk melakukan serangan diam-diam selama tentara ditempatkan di sana. Sisi lain adalah tanah datar yang luas dengan beberapa bukit rendah bergelombang di kedua sisinya. Para prajurit yang membantu Feng Tianxing menyelinap keluar tidak berpengaruh. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk secara terang-terangan mengirim seseorang untuk terbang keluar untuk mengamati. Tetapi bawahan Feng Tianxing dapat terbang untuk mengamati, yang setara dengan ruang terbuka lainnya. Satu-satunya rute yang nyaman untuk menyerang adalah bagian depan. Tapi bagian depan adalah tempat yang paling dipertahankan di seluruh kamp. Kecuali jika jumlah dan kekuatannya ditekan, tidak mungkin merebut tempat ini.